Pada suatu hari yang cerah, terdapat dua siswi SMA yang sedang berjalan menuju ke perpustakaan sekolah, yakni Fitri dan juga Najmah. Sesampainya di perpus, mereka bertemu dengan Arifah yang sedang membaca buku sejarah. Halo Arifah. Hai Fitri dan Najmah, kalian sedang ngapain di sini? Kami sedang ingin mencari buku. Oh iya, kamu lagi baca buku apa tuh? Aku lagi baca buku tentang sejarah Majapahit. Wah, sepertinya menarik ya? Iya, sepertinya menarik. Kira-kira boleh nggak kalau kamu bacain bukunya buat kita? Soalnya kita pengen tahu juga nih. Tentu saja boleh dong. Aku akan bacakan ya. Oke. Asal-usul Kerajaan Majapahit. Sebelum Raden Wijaya menjadi raja, dulunya ia merupakan sosok bangsawan dan panglima dari Kerajaan Singasari. Ia juga menjadi menantu dari Putri Kartanegara. Seiringnya waktu, Kerajaan Sriwijaya melakukan pemberontakan oleh Jaya Katuang. Akibatnya, Kerajaan Singasari runtuh pada saat itu juga. Di situ, Raden Wijaya dan pengikutnya melarikan diri. Raden Wijaya bersama dengan para pengikutnya pun kabur hingga menyeberangi Selat Madura. Di saat di dalam hutan untuk mencari lahan membuat kerajaan, Raden Wijaya memutuskan untuk istirahat bersama dengan para prajuritnya. Oke semuanya, jadi kita akan beristirahat di sini untuk sementara waktu. Kita sudah menempuh banyak perjalanan untuk mencari lahan kerajaan. Raden Wijaya, ini makanan untuk Baginda. Terima kasih Patiko, kau sudah membantu saya untuk mencarikan makanan. Saat Raden Wijaya mencobanya, buah tersebut rasanya sangatlah pahit dan kurang enak dikarenakan buah tersebut masih muda dan belum terlalu matang. Namun tiba-tiba Raden Wijaya mendapatkan ide untuk menamakan kerajaannya yang bernama Majapahit. Buahnya sangatlah pahit. Bagaimana jika kita mendirikan kerajaan lalu diberi nama Kerajaan Majapahit? Maksudnya apa Bagindaku? Entahlah, saya tiba-tiba berpikiran untuk memberikan nama itu. Karena buahnya yang sangatlah pahit dan terletak di sekitar pohon maja. Itulah awal mulanya asal-usul nama Kerajaan Majapahit yang berasal dari buah yang bernama maja dan rasanya yang pahit. Dan Kerajaan Majapahit dibangun pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi yang diperintahi oleh Raden Wijaya. Setelah Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya memiliki dua patih yaitu Ranggalawe dan Lembusora. Wahai patih-patihku, Iya Baginda. telah saya pilih untuk menjadi patih-patihku. Semoga kalian bisa menjaga kerajaan ini dan membesarkan kekuasaan ini. Mengerti patih-patihku? Siap Bagindaku. Setelah mereka kembali dari Kerajaan Majapahit, mereka merasa tidak puas atas kekuasaan Raden Wijaya yang dimilikinya. Enak sekali ya, Raden Wijaya memiliki kekuasaan yang sangat besar. Iya ya, aku merasa tidak puas atas kekuasaan yang dimiliki Raden Wijaya. Kalau begitu, kita akan melakukan pemberontakan kepada Raden Wijaya. Ide yang menarik agar kita dapat merebut tahta dari Raden Wijaya. Kalau begitu, kita rencanakan bersama-sama. Baiklah, nanti kita buat. Setelah menyusun rencana untuk melakukan pemberontakan, mereka pun langsung menuju ke tempat Raden Wijaya. Sesampainya di sana, mereka pun langsung bertemu dengan Raden Wijaya. Sama aku mau apa-apa sih nggak boleh. Hei, sedang apa kalian di sini? Kami ingin merebut tahta darimu, karena kami merasa sangat tidak puas atas tahta yang kau miliki. Ya, kamu telah mengambil banyak tahta dari kami. Setelah perbincangan itu, terjadilah pemberontakan dari Ranggalawe dan Lembusora kepada Raden Wijaya. Dikarenakan pemberontakan yang tidak bisa dihindari, Raden Wijaya pun wafat pada itu juga di tahun 1309. Dan sebagai bentuk penghormatan, dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Setelah kematian Raden Wijaya, Kerajaan Majapahit pun digantikan oleh putranya yang bernama Dia Jayanegara. Namun pada masa itu juga, Jayanegara suka bermain secara intrik kepada tabib yang bernama Tabib Tancak.
Tanpa sepengetahuan Jayanegara, Tabib Tanca telah mengetahui hal tersebut, sehingga Tabib Tanca merencanakan untuk melakukan pembunuhan kepada Jayanegara. Pada malam hari, setelah semuanya terlelap, Tabib Tanca diam-diam memasuki kamar Jayanegara dan langsung melakukan pembunuhan kepada Jayanegara. Pada malam itu juga, Jayanegara pun tewas karena dibunuh oleh Tabib Tanca. Saat Raja Jayanegara wafat, kerajaan Majapahit langsung diduduki oleh Tribuana Wijaya Tunggadewi. Pada masa itu terjadi banyaknya pemberontakan. Pemberontakan ini terjadi di salah satu Setip dan Rodeh. Untungnya pemberontakan ini bisa diatasi oleh Gajah Mada. Lalu Gajah Mada diangkat menjadi Patih Mankabumi oleh Tribuana. Wahai Gajah Mada, terima kasih karena telah membantu mengatasi pemberontakan ini. Tentu saja Bang Gitaku, aku akan terus membantumu hingga saat ini. Sekarang, kau akan saya angkat menjadi patihku dan akan saya beri nama Mangkubumi. Pada saat itu juga, Gajah Mada membacakan Sumpah Palapa kepada Tribuana yang bertujuan untuk melebarkan sebuah kekuasaan Majapahit. Sira Gajah Madapati, Amangkubumi Tanayun, Amuktia Palapa, Sira Gajah Mada, lamun huus kalah Nusantara isun Amukti Palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun Amukti Palapa. Setelah beberapa tahun, Tribuana menjabat menjadi raja dan ia pun wafat. Akhirnya dia digantikan oleh putranya yakni Hayam Wuruk. Pada masa itu, kerajaan Majapahit memiliki sumber daya yang melimpah sehingga para warganya hidup damai. Dan pada saat itu datanglah Dyah Pitaloka bersama dengan Raja Linggabuana, yaitu ayah dari Pitaloka, yang ingin menjadi persaudaraan melalui pernikahan antara putrinya dengan Raja Hayam Wuruk. Pada saat itu juga tiba-tiba datang Gajah Mada dan menyatakan Dyah Pitaloka sebagai status upeti. Hai Linggabuana, aku datang untuk menyampaikan bahwa kehadiran Putri Dyah Pitaloka di tanah wilayah kita ini dicatat sebagai pengantin setara, melainkan sebuah bentuk penyerahan diri, tanda bakti kerajaan Sunda kepada Majapahit. Apa katamu, Mahapati? Kami datang atas undangan Raja Hayam Wuruk untuk sebuah ikatan persaudaraan atas pernikahan. Apakah aku bagimu hanya sekedar penaklukan di atas kertas? Tidak boleh ada dua matahari. Jika pernikahan ini terjadi, maka Sunda adalah bagian dari Majapahit. Maka statusmu adalah persembahan pengakuan kedaulatan. Hayam Wuruk tiba di lokasi setelah mendengar keributan. Ia terkejut melihat situasi yang sudah diambang peperangan. Paman Pati, apa yang kau lakukan? Aku mintamu untuk menyiapkan pesta, bukan barisan perang. Aku mencintai putri ini untuk menjadi permaisuriku, bukan tawanan. Gusti Prabu, cinta adalah urusan pribadi. Namun kedaulatan adalah urusan negara. Jangan biarkan perasaan menggagalkan penyatuan Nusantara yang sudah pelanggaran. Sunda harus tunduk sekarang atau tidak Tuan. Jika Majapahit menginginkan darah sebagai upeti, maka darah itulah yang kalian dapatkan. Prabu Gusti Hayam Wuruk, aku melihat ketulusan di matamu dan aku juga melihat bahwa kau bukan kuasa atas ambisi panggilanmu sendiri. Dan inilah awal mula terjadi Perang Bobat. Perang ini mengakibatkan banyak korban yang mati dan juga Dyah Pitaloka yang wafat. Saat itu Gajah Mada pun mengundurkan diri dari patihnya Hayam Wuruk dikarenakan usianya yang sudah tua. Terima kasih Gajah Mada, kau selalu membantu kami untuk mengembangkan kerajaan ini. Namamu akan selalu dikenal oleh kami. Terima kasih Baginda, saya akan selalu membantu di kerajaan ini. Beberapa tahun kemudian, Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 dan terjadilah sebuah konflik perebutan tahta dari kerajaan Majapahit yang diantaranya ada Wikawardana, yaitu menantu dari Hayam Wuruk yang memimpin wilayah bagian barat, dan ada juga Wirabumi, putra dari Hayam Wuruk yang juga memimpin wilayah bagian timur.
Kau hanya seorang menantu Wikramawardhana, di nadiku mengalir darah muri ayahanda Hayam Wuruk. Harta kerajaan Majapahit adalah milikku, bukan milikmu yang hanya memegang selembar kertas silsilah. Darahmu mungkin sama, tetapi hukum kerajaan telah menyatakan jalannya. Aku atas perintah mandat yang sah. Dan tujuan kau bukanlah untuk memperluas kerajaan Majapahit, melainkan memecah belah menjadi dua. Aku tidak mau tahu. Jika kau tidak berbagi kekuasaan denganku, aku akan membangun kekuatan di daerah timur. Jangan salahkan aku jika rakyat akan memilih bersujud kepadaku, bukan kepada raja pengekor sepertimu. Langkahmu itu merupakan bentuk pengkhianatan Wirabumi. Jika kau mengangkat senjata demi egomu, maka kau telah menggali liang lahat kakek moyang kita. Setelah melakukan perbincangan, terjadinya perang rek-rek. Perang yang bertahap demi tahap dalam tempo yang lambat. Kadang perang ini kemenangannya secara bergantian, kadang dimenangkan oleh pihak barat ataupun pihak timur. Akhirnya pada tahun 1406, bagian barat dipimpin oleh Tunapel Putra Wardana. Bagian barat dapat mengalahkan bagian timur dan saat itu juga Wirabumi menderita kekalahan dan melarikan diri. Wirabumi dikejar habis-habisan oleh Raden Gajah Lias Bratapati yang menjabat sebagai Ratu Anggabaya Istana Barat. Di mana Wirabumi itu? Oh, ini dia. Saat itu juga Raden Gajah langsung menusuk ke Wirabumi dan Wirabumi pun mati. Setelah membunuh Wirabumi, Raden Gajah membawa kepala Wirabumi ke Istana Barat. Wirabumi kemudian dijadikan tilung bernama Giri Sapura. Kematian Wirabumi secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit, serta timbullah benih balas dendam di kalangan keluarga kerajaan. Dan setelah itu, kerajaan Majapahit diserang oleh pasukan kerajaan Islam Demak, pimpinan Raden Patah yang menyebabkan keruntuhan Majapahit. Akhirnya aku telah meruntuhkan kerajaan Majapahit ini, dan juga ini adalah akhir dari sebuah kehancuran kerajaan Majapahit. Selesai, gimana ceritanya, seru nggak tadi? Wah, ternyata seru banget ya ceritanya. Iya, seru banget. Sampai gak kerasa udah waktunya pulang aja nih. Iya ya, nggak kerasa. Makasih ya Rifa udah mau bacain tentang sejarah kerajaan Majapahit. Iya, sama-sama. Oh iya, kita pulang bareng yuk. Aku udah ditunggu nih sama mamaku. Iya, ayo, aku juga udah ditunggu. Kayaknya tadi udah diteleponin. Iya, aku juga udah ditunggu sama ibu aku. Yuk kita pulang. Ayo. Akhirnya mereka pun pulang bersama-sama dengan membawa wawasan baru tentang cerita Majapahit.